Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, perintah Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia untuk mendata permasalahan program MBG dan SPPG kini resmi dihentikan. Kejaksaan Agung beralasan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Dan perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Jumat 10 Juli lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Kejaksaan Agung telah menghentikan kegiatan pengumpulan data terkait program makan bergizi gratis atau MBG, dan langkah ini menuai polemik tajam di ruang publik karena berhimpitan dengan babak baru kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Lantas, apakah penghentian ini murni masalah administratif atau ada relasi antara posisi hukum mantan Jampitsus dengan arah kebijakan penyidikan saat ini? Kita bedah bersama Zainur Rohman, peneliti Pukat EGM, dan telah bergabung bersama kami. Selamat siang Mas Zainur, gimana kabarnya Mas Zainur? Selamat siang, kabar baik Mas Novel. Iya, alhamdulillah baik. Mas Zainur, ini Kejagung menyebut penghentian pendataan SPPG bermasalah karena batas waktu. Apakah dalam kasus strategis MBG durasi waktu memang bisa menjadi pembenaran mutlak untuk menghentikan pendalaman data di lapangan, Mas Zainur? Tidak masuk akal ya kalau alasannya batas waktu. Apa yang membatasi satu upaya untuk menginvestigasi program yang memang penuh dengan masalah? Apalagi program ini baru saja dibongkar oleh Kejaksaan penuh dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengurus tertingginya di BGN. Sehingga seharusnya memang dilakukan investigasi secara menyeluruh di level pusat maupun sampai ke level SPPG. Apa yang harus diinvestigasi? Ya mulai dari sangkaan penyidik kejaksaan sendiri bahwa ada dugaan misalnya jual beli titik, ada sangkaan pemberian suap atau gratifikasi, juga ada konflik kepentingan ya, para pejabat di BGN diduga memiliki SPPG menggunakan nomine, pinjam nama orang lain, Mas Novel. Dan juga ini kan kemarin ada pemeriksaan ya oleh Kejaksaan terhadap SPPG yang dikelola oleh Polri. Yang menjadi pertanyaan, kemarin tujuan memberi perintah untuk memeriksa SPPG oleh Polri itu untuk apa? Apakah untuk tujuan penegakan hukum agar program MBG itu bersih, tidak dikorupsi, atau sekadar untuk ingin ngegolkan melawan upaya penegakan hukum terhadap FA, ex-Jampitsus kemarin oleh Mabes Polri yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kan ini kita melihat apakah langkah-langkah oleh penegak hukum ini adalah untuk penegakan hukum atau untuk power struggling di antara mereka ya, memperebutkan kekuasaan, saling serang, menunjukkan siapa yang lebih hebat dan mencoba untuk keluar dari status-status yang kemudian bisa berujung kepada status tersangka. Jadi kami lihat Mas Novel, alasan penghentian karena batas waktu sama sekali tidak masuk akal. Mas Novel. Iya, dalam penegakan hukum yang ideal nih Mas Zainur, di mana seharusnya garis tegas harus ditarik antara mengejar target administratif dengan kewajiban substansial mengungkap potensi kerugian negara yang lebih luas nantinya. Ya, jadi kan kasus BGN itu masih separuh jalan juga ya, Mas Novel ya. Kita lihat misalnya Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN, dia mengatakan sebagai seorang tersangka ada 41 nama, ditambah kemudian ada 47 ya, yang diduga memiliki keterkaitan dengan jual beli titik kah, atau terkait dengan membuka dapur-dapur SPPGK dan lain-lain. Nah, nama-nama itu kan sudah disampaikan oleh tersangka ini kepada penyidik. Waktu itu tersangka Sony Sanjaya ini mengajukan status sebagai justice kolaborator, pelaku yang bekerja sama dengan tujuan untuk mengungkap
siapa saja yang ikut terlibat dalam dugaan penyelewengan program MBG ini. Nah, nama-nama yang tercantum dalam 41 daftar itu diduga nama-nama yang high profile. Ada nama politisi, ada nama pejabat, bahkan person yang masih ada di dalam BGN sampai sekarang. Jadi sebenarnya ketika kemudian program MBG ini diproses secara hukum dari tingkat pusat, seharusnya memang ditindaklanjuti oleh penyidik untuk mengecek bagaimana program ini di level pelaksana. Misalnya informasi soal jual beli titik, ya memang harus dilakukan verifikasi, validasi, dicari keterangan, bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, termasuk juga kunjungan lapangan ke SPPG. Bukan untuk menakut-takuti orang, tetapi untuk tujuan penegakan hukum. Yang kedua, tujuan untuk memperbaiki sistem. Sebenarnya Mas Noval, ini adalah kesempatan yang sangat baik oleh kejaksaan untuk mengungkap dugaan penyelewengan program MBG dengan tuntas. Kalau kejaksaan mampu mengungkap ini dengan tuntas, semua yang terlibat diproses, saya pikir itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan yang memang beberapa waktu terakhir punya prestasi besar di dalam bidang pemberantasan korupsi. Apalagi sekarang kejaksaan sedang dihadapkan pada satu masalah korupsi yang diduga dilakukan oleh ex-Jampitsus FA. Sehingga seharusnya ya tujuan untuk memeriksa SPPG yang dikelola oleh Polri itu jangan dihentikan. Kalau itu dihentikan kan menimbulkan tanda tanya publik. Ini dihentikan karena sudah ada settlement ya. Kapolri sudah bertemu dengan Jaksa Agung, sudah cipika-cipiki, sudah terjadi semacam perdamaian, islah. Ya, itu artinya win-win solution bagi mereka. Rakyat dapat apa? Ya, rakyat tidak dapat apa-apa, tidak mendapatkan penegakan hukum yang adil ketika dugaan-dugaan pelanggaran itu justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya publik pertanyakan kemarin surat pertama, apa yang melandasi perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPPG Polri. Kalau SPPG yang diperiksa semua itu wajar. Tapi kalau spesifik hanya Polri, apa yang melandasinya? Itu untuk penegakan hukum atau untuk ngancem Polri bahwa mereka juga bisa dibongkar praktik-praktik yang diduga melanggar gitu kan. Sekarang ya suratnya berubah. Hentikan. Jangan periksa-periksa lagi. Nah ini apa yang menjadi dasar? Sehingga ini adalah contoh penegakan hukum yang sangat buruk. Ketika rakyat biasa diduga melakukan pelanggaran hukum, wah luar biasa perilaku dari penegak hukum mulai dari penyidik sampai penuntut umumnya. Rakyat diperlakukan sedemikian rupa bahwa katanya hukumnya sudah seperti itu, aturannya seperti itu. Tetapi ketika ini menyangkut para aparat penegak hukum sendiri, ternyata semuanya bisa diatur. Mas Noval? Iya, Mas Zinur, ini menyangkut soal pertemuan Kapolri dan juga Jaksa Agung dan juga Panglima TNI kemarin yang sempat disinggung tadi Mas Zainur. Kita melihat apakah ini sebuah, kita bisa katakan sebagai langkah perdamaian dalam pengusutan semua kasus yang ada mulai dari SPPG ataupun juga sejumlah barang bukti yang ditemukan di sejumlah lokasi dari Kejagung ini. Apakah ini langkah memang yang sudah disiapkan dari sejumlah penegak hukum ini, Mas Zainur? Ya, ketika ada pertemuan dua petinggi itu, sebenarnya pertemuannya sendiri tidak masalah ya Mas Noval. Sesama penegak hukum di dalam Integrated Criminal Justice System bertemu, berkoordinasi itu hal yang baik. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak memiliki dasar hukum. Salah satunya adalah ketika mengalihkan penyidikan di tengah jalan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya ke penyidik Kejaksaan Agung. Tentu pengalihan tersebut membuat publik geram. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya. Kalau dialihkan ke kejaksaan, selain tidak ada dasar hukumnya, maka potensi konflik kepentingannya sangat tinggi, Mas Noval. Kenapa? Karena tidak mungkin jeruk makan jeruk. Apakah nantinya FA ini bisa diproses secara objektif oleh Kejaksaan Agung? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pelaku-pelaku yang diduga bekerja sama dengan dengan FA itu bisa diungkap dengan tuntas, Mas Noval? Jadi, apakah FA itu bekerja sendiri ketika disangka melakukan tindak pidana korupsi?
Tipikor sebagai sebuah kejahatan terorganisasi jarang dilakukan oleh pemain tunggal. Biasanya dilakukan secara bersama-sama. Jadi ketika ini kemudian akan ditangani sendiri oleh kejaksaan, apakah mungkin membongkar jejaring FA di dalam institusi kejaksaan itu sendiri? Juga, Mas Noval, ini kan FA berarti akan diperiksa oleh mantan-mantan anak buahnya di Pitsus Kejaksaan Agung. Sehingga ini jeruk makan jeruk lah. Oleh karena itu sebenarnya dari awal kami selalu tekankan, tidak boleh pengalihan di tengah jalan. Yang boleh adalah penyidik Mabes Polri selesaikan sampai P21, limpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sehingga kan nanti kalau penyidik Mabes Polri itu menyidik hingga tuntas, dia bisa bongkar semuanya. Atau jalan yang kedua, kalau mau fair, limpahkan kepada pihak ketiga yang tidak punya kepentingan, yang memiliki dasar hukum di dalam undang-undang, dapat mengambil sebuah perkara yang berjalan di penyidikan atau penuntutan. Siapa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu, Mas Noval. Ya, memang kita tidak bisa memisahkan kebijakan ini dari konteks besar yang sedang terjadi. Dan Kejaksaan saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jambitsus Febri Ardiansyah nih, Mas Zainur. Yang notabene adalah posisi strategis dalam penyidikan perkara korupsi. Nah, bagaimana Anda melihat potensi adanya konflik kepentingan atau kekhawatiran publik bahwa penghentian pendataan MBG adalah dampak dari ketidakstabilan internal atau upaya penataan ulang pasca kasus tersebut, Mas Zainur? Ya, yang dikhawatirkan oleh publik ini semua sekadar dagang daging saja gitu ya. Artinya ini semacam settlement di antara dua institusi gitu ya. Ya, yang pertama, tidak mungkin FA itu bisa diproses secara tuntas oleh institusinya sendiri. Saya tidak percaya gitu ya. Oke, mungkin misalnya call tertingginya adalah FA-nya diproses, tapi pertanyaannya apakah bisa sampai memproses jaringannya. Yang kedua gitu ya, ini kalau seperti awal pembahasan kita, ini kan semacam settlement, tanda-tanda dari para pihak sudah berdamai dan kemudian memberi pesan untuk tidak saling ganggu. Polri jangan ganggu kejaksaan, kejaksaan jangan ganggu Polri. Padahal ya, kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh person atau pejabat masing-masing institusi, harusnya itu dibaca sebagai pertanggungjawaban pribadi, bukan pertanggungjawaban institusi dan bukan sebagai serangan institusional. Bukan Polri menyerang kejaksaan, Polri memeriksa salah satu pejabat kejaksaan. Harusnya seperti itu. Begitu juga ketika LMI, seorang pati Polri yang menjabat di BGN, ditetapkan tersangka dalam kasus MBG oleh kejaksaan, harusnya Polri juga tidak meradang. Itu adalah proses penegakan hukum oleh kejaksaan terhadap salah satu penyelenggara negara yang diduga melakukan korupsi di program MBG di dalam kasus food tray, ya ompreng. Nah, ini yang kemudian settlement-settlement seperti ini yang kemudian saya lihat tidak menunjukkan supremasi hukum. Ini adalah penyelesaian-penyelesaian secara adat yang tentu merugikan publik. Mas Noval. Iya, kalau misalkan Mas Zainur melihat dari pelimpahan kasus Kejagung ini yang dilemparkan ke Kejagung, apakah ini merupakan langkah strategis ataupun juga langkah yang tepat dalam menangani sebuah kasus yang memang dilakukan dari tubuh Kejagung juga, Mas Zainur? Sama sekali tidak tepat ya. Yang seperti kami sampaikan di awal, pertama tidak ada dasar hukumnya. Jadi penyidik Polri itu tidak boleh melimpahkan perkara ke kejaksaan ya sebelum P21. Tidak boleh itu separuh jalan misalnya di tahap penyidikan, kemudian perkaranya tolong lanjutin ya kepada penyidik kejaksaan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada itu di dalam Undang-Undang Polri, di Undang-Undang Kejaksaan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Tidak ada dasar hukumnya. Ada yang mengatakan, ini kan si jaksanya adalah dominus litis. Dominus litis itu sebagai pengendali perkara, tetapi bukan berarti tidak ada diferensiasi fungsional. Memang jaksa itu boleh menyidik, tetapi dia harus menyidik sendiri kalau dia mau membuat perkara. Dari nol, dia adalah penyidiknya, kemudian penuntut umumnya. Itu boleh. Tetapi kalau perkara sedang disidik oleh penyidik Polri, tidak boleh diambil di tengah jalan. Bolehnya adalah setelah P21 oleh penyidik Polri, kemudian dilimpahkan untuk melakukan penuntutan. Tetapi tidak boleh diulangi itu penyidikannya oleh penyidik dari kejaksaan. Nah, sehingga pelimpahan yang sekarang dilakukan itu melawan hukum. Saya tidak melihat adanya satu dasar hukum. Itu ilegal gitu ya.
Kenapa itu legal? Ya sekali lagi, karena tidak ada satupun dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjadi dasar, menjadi legitimasi proses tersebut. Kenapa proses tersebut tetap dilakukan? Ya karena settlement. Untuk apa? Menjaga kehormatan masing-masing institusi, untuk meredakan ketegangan. Padahal kan harusnya tidak seperti itu. Kehormatan institusi itu bukan soal ketika kasus itu terungkap dari institusinya. Kehormatan institusi itu kan ketika institusinya menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepolisian, kejaksaan itu kan kalau sama rakyat, ya mereka menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang. Kenapa kalau terkait dengan pejabat, kemudian apalagi pejabat itu adalah teman mereka sendiri, kemudian berbeda gitu. Ini yang kemudian menimbulkan soalan secara hukum dan bisa menciderai prinsip supremasi hukum. Mas Noval. Dalam praktik pemberantasan korupsi nih di Indonesia, Mas Zainur, seberapa umum penghentian atau pull bucket atau pengumpulan bahan keterangan di tengah jalan? Apakah ada indikator keberhasilan yang seharusnya muncul sebelum tahap ini dihentikan? Ya, gini. Jadi kalau proses yang dari awal problematik seperti ini gitu ya, ini ke depan akan semakin menimbulkan permasalahan. Oke. Proses ini bukan proses sehari dua hari, Mas Noval. Ini sudah dilakukan investigasi sekian waktu oleh penyidik Polri. Penyidik Polri sudah mengumpulkan bahan keterangan, sudah mengumpulkan informasi, sudah melengkapi dengan alat-alat bukti, melakukan penggeledahan 12 tempat, melakukan penyitaan hampir 0,5 triliun. Sehingga seharusnya penyidik Polri lah yang paling memahami perkara ini dari awal. Ya, perkara ini kan diduga terkait dengan penanganan 3 perkara ya, yaitu perkara batubara, perkara Asabri, Jiwasraya, dan juga PT KNI. Nah, ketika kemudian perkara-perkara itu diduga mengandung perkara korupsi dan berujung kepada TPPU, penyidik kepolisianlah yang paling memahami perkaranya. Karena ini bayi mereka, ini anak kandung mereka, perkara yang di build up oleh mereka sejak awal. Nah, tetapi kemudian ketika di tengah jalan diserahkan kepada institusi tempat pejabat tersebut sebelumnya berdinas, ya kemudian tentu dari moral penyidik itu bisa mengalami kehancuran moral ya penyidik Polri ya. Saya tidak membayangkan betapa kecewanya mereka. Yang kedua, dari sisi pengetahuan, penyidik yang melanjutkan tidak akan sama pengetahuannya meskipun sudah akan ada transfer informasi, transfer bekas, ada penyerahan semua hal yang terkait dengan perkara, tetapi tidak akan sama gitu ya. Dan yang ketiga, potensi melokalisir perkara ini hanya berhenti di FA itu sangat besar. Sehingga sekali lagi, ini tentu sangat merugikan upaya pemberantasan korupsi. Ini saya melihat adanya kemandegan pemberantasan korupsi ketika berhadapan dengan pelaku-pelaku yang memiliki kedudukan sangat tinggi di bidang institusi penegak hukum. Mas Noval. Oke, sekarang topiknya kita geser sedikit, Mas Zainur. Kasus MBG ini menyangkut uang rakyat dalam jumlah masif. Apa langkah konkret yang wajib dilakukan Kejagung agar penghentian pendataan tidak dianggap sebagai lampu hijau bagi pihak-pihak yang mungkin terlibat? Ya, yang pertama tolong itu 41 nama atau yang bertambah menjadi 47 nama didalami, dilakukan penyelidikan, investigasi secara mendalam yang benar. Kenapa? Karena nama-nama itu terkait nama-nama yang sangat berpengaruh. Kalau 41 nama itu tidak ditindaklanjuti, publik akan susah untuk percaya. Yang kedua, ya ini penghentian pendataan ini gitu ya, ini menunjukkan bahwa memang sudah terjadi settlement. Ya, bagi kami ini adalah langkah buruk dari kejaksaan. Ya buruk dari awal, kemudian berujung juga kepada satu hal yang buruk gitu ya. Yang ketiga, ya kejaksaan juga harus tetap menunjukkan tajinya. Jangan sampai pihak-pihak di program MBG itu kemudian merasa di atas angin ya karena kejaksaan sendiri sedang pusing menangani perkara FA dan kemudian retract di dalam proses pendataan terhadap SPPG. Nah, kejaksaan harus memberi sinyal pada publik sebagai salah satu deteren umum, yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku lain yang selama ini belum disentuh oleh kejaksaan. Kan sudah ada beberapa tersangka, Mas Noval. Nah, itu perlu dilanjutkan lagi oleh penyidik kejaksaan. Kalau kejaksaan melanjutkan, itu memberi pesan kepada masyarakat bahwa kejaksaan sangat serius menyelesaikan kasus MBG dan memastikan semua pihak yang terlibat di proses hukum sehingga nantinya
kalau program ini tetap dijalankan ya, misalnya Presiden kekeh tidak mau bergeming sedikit pun gitu ya, tidak mau berubah, program ini harus dijalankan, setidak-tidaknya pihak-pihak yang terlibat dalam program ini berpikir dua kali ketika mereka akan melakukan bentuk-bentuk pelanggaran dalam bentuk korupsi atau bentuk-bentuk fraud. Mas Noval. Iya, Mas Zainur, ini kita lihat dari beberapa hari kemarin memang seperti kayak perang senyap antara penegak hukum seperti itu kan. Dan dalam hal ini menurut Mas Zainur siapa pihak yang paling relevan untuk melakukan audit atau kontrol atas keputusan penghentian kasus ini agar tetap di koridor yang benar, Mas Zainur? Ya sesuai dengan undang-undang yang boleh kontrol hanya KPK. Oke. Jadi KPK itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Misalnya Kejaksaan Agung sedang tangani kasus BGN, maka KPK boleh lakukan korsup, koordinasi dan supervisi terhadap jalannya penyidikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyidikannya itu sesuai dengan hukum dan tidak ada pihak-pihak yang kemudian diistimewakan, dilepas, tidak dijerat secara hukum. Dan KPK juga dapat melakukan korsup terhadap langkah-langkah yang dilakukan termasuk putusan untuk menghentikan pendataan, ya SPPG yang kemarin baru diedarkan oleh pihak Kejaksaan Agung. KPK bisa menggelar rapat korsup dengan Kejaksaan Agung untuk melihat bagaimana progres penanganan perkaranya dan KPK dapat memberikan masukan-masukan. Dalam hal perkaranya tidak berjalan dengan lancar, KPK dapat memberi bantuan. Bantuannya bisa dalam bentuk bantuan teknis, bantuan dalam bentuk saran hukum, bahkan bisa dalam bentuk anggaran, itu dimungkinkan. Tapi kalau sampai kasusnya tidak tuntas, ada pihak yang tidak disentuh, mandek, KPK menurut Undang-Undang 19 2019 pasal 10 huruf A besar dapat melakukan pengambil alihan perkara. Misalnya ya, KPK boleh ambil alih perkara kasus MBG terhadap pelaku-pelaku ABC yang tidak disentuh oleh Kejaksaan Agung. Itu dimungkinkan sehingga harapannya nantinya ya program MBG yang sangat kolosal, gigantik itu bisa bebas dari korupsi dan kedepannya pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut tidak main-main dengan uang rakyat yang sedemikian besar. Mas Noval. Ya, Mas Zainur melihat dinamika saat ini, apakah institusi penegak hukum kita sedang berada di titik nadir self-correction atau menurut Anda mereka masih punya kapasitas untuk bersih-bersih dari dalam? Ya, kalau dari sisi kompetensi, kemampuan, mereka sangat kompeten, lebih dari mampu untuk membongkar kasus-kasus korupsi, masuk kasus BGN dan seterusnya, termasuk kemampuan untuk membongkar kasus-kasus yang ada di dalam tubuh institusinya sendiri. Secara kompetensi mereka sangat mampu. Pertanyaannya, apakah ada kemauan? Saya ragu, Mas Noval. Kenapa? Karena esprit de corps, ya, jiwa korsanya itu terlampau tinggi. Jarang ada institusi penegak hukum yang mau untuk membersihkan kasus di dalam tubuh institusinya sendiri dengan bersih. Ya memang pernah ada penanganan perkara misalnya kejaksaan terhadap jaksa Pinangki ya, tapi itu berhenti, dilokalisir hanya sampai Pinangki. Tidak berembet kepada pejabat-pejabat yang diduga memiliki kewenangan yang jauh lebih menentukan. Demikian juga kasus-kasus di kepolisian ya, kepolisian juga beberapa kali sudah pernah ada kasus ya, terdahulu Kabar Reskrim juga pernah menjadi tersangka tipikor dan berujung kepada pemidanaan gitu ya. Tetapi kan ya biasanya tetap dilokalisir. Itulah kelemahan ketika satu penanganan perkara dilakukan oleh institusinya sendiri. Sehingga memang kalau kita lihat ini ego sektoralnya sangat tinggi, ego lembaganya sangat tinggi, dan ini ya kita lihat ini Indonesia dalam titik nadir pemberantasan korupsinya. Aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjadi institusi pemberantas korupsi justru di dalam tubuhnya sendiri bergumul dengan korupsi. Sehingga memang idealnya ketika satu perkara korupsi terjadi di institusi penegak hukum, perkara tersebut sebaiknya ditangani oleh institusi lain. Betapa pahitnya, betapapun itu harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Misalnya seperti di kasus ini, idealnya yang menangani bukan kejaksaan, minimal Polri, terbaik KPK. Begitu juga kalau ada kasus di Polri, yang menangani antara kejaksaan atau KPK. Kalau ada kasus di KPK, harusnya yang menangani Polri. Tapi juga ada tuh, mungkin Mas Noval ingat kasus Firly Bahuri, betul kasus di Polri.
Ketua KPK yang sudah selesai menjabat, yang menjadi tersangka tipikor dalam kasus ex-mentan, sampai sekarang perkaranya tidak berjalan. Ya karena memang Firly Bahuri dulunya juga adalah Jenderal Polisi Bintang 3 gitu ya. Nah, ya itu saya lihat memang masih jeruk makan jeruk juga. Coba kalau yang menangani Firly Bahuri misalnya kejaksaan, itu akan punya independensi yang jauh lebih tinggi. Apalagi orang Indonesia kan tidak jauh-jauh dari ewuh pakewuh, ya sopan santun kelembagaan, ya rasa tidak enak, rasa sungkan. Itu kan masih sangat tinggi di dalam sopan santun kelembagaan di Indonesia. Seharusnya memang ketika ada satu perkara di satu institusi harusnya ditangani oleh institusi yang lain. Demikian, Mas Noval. Ya, baik. Terakhir Mas Zainur, ini apa saran untuk kejaksaan agar tidak hanya fokus pada kepastian hukum di atas kertas, tapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat di media sosial? Ya, untuk kejaksaan, ya kejaksaan harus profesional di dalam menangani kasus FA. Itu adalah tanggung jawab personal, bukan serangan institusional. Itu harus dipahami betul. Yang kedua, kasus BGN itu harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya agar dapat menaikkan kembali kepercayaan publik yang selama ini sebenarnya sudah relatif baik kepada kejaksaan. Ya, masih banyak yang belum diproses di kasus BGN, di kasus MBG. Ini saatnya bagi kejaksaan untuk menunjukkan bahwa mereka profesional, tidak terpengaruh dengan kasus FA. Yang ketiga, khusus untuk penanganan kasus FA, ya memang saya pesimis. Namun demikian ya, kalau itu tetap ditangani oleh kejaksaan, maka tidak boleh ada satupun orang Pitsus. Yang menangani harus orang lain. Silakan Pidum, pengawasan, Datun, ya silakan. Tapi jangan satupun ada orang Pitsus yang menangani. Tidak mungkin orang bisa profesional untuk menangani ex pimpinannya, itu tidak mungkin. Yang kedua, ya coba deh FA itu diungkap dengan tuntas. Tidak berhenti di FA-nya saja. Karena itu kan dugaannya terkait dengan penanganan perkara. Artinya ada dugaan melibatkan jajaran. Apakah berani kejaksaan untuk membersihkan dirinya sendiri? Ya, kalau memang kejaksaan berani, sejarah akan mencatat. Kalau kejaksaan tidak berani, ya sudah biasa. Dari dulu-dulu juga begitu. Gitu, Mas Noval. Ya, baik Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, terima kasih atas waktunya untuk berdialog dengan kami di Indo Siang. Terima kasih, sehat selalu Mas Zainur. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Senada dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta hakim tolak permohonan Roy Suryo. Kejari Jakarta Selatan menilai gugatan yang diajukan salah sasaran.
bahwa argumentasi turut termohon yang mencampur adukan antara. Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan penetapan tersangka maupun penerbitan surat perintah penyidikan merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mempertanggungjawabkan status tersangka yang dipersoalkan Roy Suryo. Kejari juga menilai penarikan institusinya sebagai termohon merupakan kekeliruan subjek hukum. Selain itu pemirsa, Kejari mengungkapkan berkas perkara Roy Suryo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Dengan pelimpahan tersebut, status hukum Roy Suryo berubah menjadi terdakwa. Sidang pra-peradilan status tersangka Roy Suryo kembali dilanjutkan hari ini pemirsa. Agenda sidang kali ini dalam pembelaan dari pihak termohon. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Roy Suryo hadir di pengadilan sejak pukul 9 pagi. Dalam sidang kali ini tim pemohon Roy Suryo dihadirkan sejumlah saksi dan ahli. Dalam sidang sebelumnya, pemohon Roy Suryo maupun termohon dari Polda Metro Jaya telah membacakan replik dan duplik. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo terkait status penetapan tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, kami telah terhubung dengan rekan kami Ismalia Meidasari dan juru kamera Dimas Winardi. Selamat siang Ismalia, bagaimana jalannya sidang lanjutan pra-peradilan kedua Roy Suryo di siang hari ini? Ya, selamat siang Novel dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini diagendakan sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemohon yakni Roy Suryo. Dan dapat kami laporkan pada hari ini ada 5 orang saksi, terdiri 4 orang saksi dan 1 orang ahli. Dan dapat kami laporkan juga ada uniknya atau pada hari ini untuk 4 orang saksi ada 1 merupakan public figure yakni Krishna Mukti. Saya dapat laporkan sedikit untuk Krishna Mukti tadi, ini dia menjadi peserta gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik yang tadi juga dicecar pertanyaan, 28 pertanyaan dari pihak pemohon dan juga 11 pertanyaan dari pihak termohon. Dan juga tadi di-share atau diputar beberapa video cuplikan. Ini ada sekitar 3 video, yakni video dari podcast dan juga tadi ada video dari beberapa saksi, yakni dari saksi Nurdiansah ini tadi juga diputarkan video, dan juga dari Krishna Mukti ini ada P17, bukti ke-17 yang berupa cuplikan video ini mengenai Jokowi menyerahkan ijazah ke Polda Metro Jaya yang tadi ditayangkan. Dan juga sampai saat ini persidangan masih terus dilakukan, dan pada saat ini 4 orang saksi tadi sudah dimintai keterangannya dan dicecar beberapa pertanyaan. Dan untuk saat ini merupakan kita mendengarkan keterangan dari saksi ahli yakni Didit Mulyanto yang merupakan saksi ahli pidana. Dan untuk selanjutnya nantinya kita akan sama-sama mengawal apa saja yang tadinya dicecar atau apa saja pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim kepada para saksi ini. Dan sampai saat ini persidangan masih terus berlangsung, dan tadi memang persidangan dilangsungkan pada pukul 9.30 diikuti oleh Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya tadi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya untuk kesimpulan-kesimpulan akan kami rangkumkan dan akan kami sampaikan kembali kepada Novel dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Novel. Ya, baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya.
Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.